Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, tadi kita sempat tertunda membahas tentang peluang apa saja yang bisa didapatkan di era industri 4.0. Jadi, apa Bu peluang-peluang yang bisa didapatkan bagi pelaku industri sendiri? Oke, kalau saya ditanya peluang apa saja yang bisa kita dapatkan di industri 4.0, sebenarnya saya nggak melihat dengan sudut pandang itu, tapi justru dengan adanya industri 4.0 ini, justru kita yang harus membuat peluang itu gitu loh. Jadi bukan kita yang mencari peluang lagi, tapi ini sudah eranya bagaimana kita itu menciptakan peluang itu sendiri. Oke, jadi gimana tuh Bu? Jadi misalnya nih, kita ambil contoh, gimana sih caranya menciptakan peluang? Ini sebenarnya balik lagi kayak tadi 3 keterampilan yang sudah saya sebutkan ya, diantaranya keterampilan teknologi, kemudian keterampilan dalam berinovasi. Nah ini salah satunya yang memang dibutuhkan untuk menciptakan peluang. Kita harus pintar-pintar berinovasi, kita harus pintar-pintar dalam bidang kreatif gitu. Karena misalnya peluang ini bisa diciptakan misalnya dari hal yang tidak ada atau hal yang mungkin tidak terpikirkan sama sekali, bisa kita ciptakan dengan inovasi itu tadi. Jadi kemudian hal ini jadi sesuatu yang kemudian dibutuhkan, padahal tadinya tidak terpikirkan sama sekali kayak gitu. Misalnya Deo mengalami nggak sih ketika kita dengerin musik pakai CD atau pakai kaset deh? Pernah Bu mengalami Bu? Pernah. Yang mana nih, kaset atau CD? Kaset. Pakai kaset juga pernah, pakai pita. Betul, benar. Pakai kaset atau pakai CD gitu ya. Dulu kita kalau misalnya dengerin musik harus pakai CD nih, bawa repot-repot nyimpen CD. Betul, harus beli dulu, Benar. di player, di VCD player dulu. Ya betul. Iya. Tapi dengan adanya industri 4.0 ini kita nggak perlu lagi tuh yang namanya beli CD. Nggak harus selalu beli CD deh gitu. Kalau kita dengerin musik cukup kita misalnya beli lisensi album, atau kita bisa juga berlangganan di platform musik online. Betul, jadi lebih mudah ya Bu ya, dimanapun bisa mendengarkan musik. Benar, kita bisa dengerin musik dimanapun asal akunnya sudah berlangganan itu tadi. Itu kemudian ada lagi yang menarik perhatian saya belakangan ini, yang namanya anak-anak itu kan dekat dengan dunia cerita atau dongeng ya. Mereka suka untuk mendengarkan cerita atau dongeng-dongeng seperti itu. Tapi mungkin enggak semua orang punya kesempatan untuk bisa selalu membeli buku gitu kan. Nah kemudian ada yang menarik di sini, masih di platform musik online tadi, Deo mesti juga lagi sering banget denger yang lagi ngehits belakangan itu podcast. Betul banget Bu, iya banyak banget podcast yang di... Iya macam-macam, dan itu menurut saya sangat kreatif. Mereka konten kreatornya ya luar biasa. Salah satunya yang menjadi perhatian saya, ada konten podcast yang dia ini memperdengarkan dongeng, membacakan dongeng dan membacakan buku cerita anak-anak. Ini sangat menarik, yang menurut saya tadinya mungkin sama sekali nggak terpikirkan oleh kita. Tapi dengan adanya itu, menurut saya ini sangat membantu bagi orang tua maupun anak-anak yang mereka terbatas kemampuannya mungkin atau fasilitasnya. Tinggal dengerin podcast aja sudah bisa banyak banget tuh dia baca buku, dongeng-dongeng juga macem-macem, bahkan nggak cuma dongeng dari cerita rakyat saja, tapi bisa juga dia mendapatkan cerita atau dongeng-dongeng dari luar negeri gitu. Karena ada yang bahkan dia menerjemahkan gitu loh Deo, jadi buku atau dongeng bahasa Inggris dia terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan menurut saya ini sangat menarik. Makanya peluang itu nggak dicari lagi, tapi perlu kita membuat sendiri. Betul. Untuk masalah dongeng tadi berarti benar banget Bu, karena banyak orang tua yang mungkin harus banyak beli buku, tapi dengan podcast ini referensinya jadi lebih banyak. Benar, dan lebih mudah itu tadi. Benar. Nah kemudian di sini sedikit mungkin Ibu ya, sebagai seorang mahasiswa apa sih yang perlu diciptakan atau perlu dipersiapkan untuk menghadapi industri 4.0 ini sendiri? Kalau untuk mahasiswa sih menurut saya salah satunya yang paling penting ya, selain 2 keterampilan tadi, keterampilan untuk bisa melek terhadap teknologi dan berinovasi, yang harus penting dipegang adalah keterampilan berkomunikasi. Berkomunikasi ini tidak hanya kemampuan untuk berbicara, tapi juga mereka harus memiliki keterampilan untuk berkolaborasi, untuk kerja tim. Karena kalau kerja tim ini enggak diasah dari awal, itu nggak semua orang bisa kerja tim loh, kayak gitu kan. Jadi menurut saya itu salah satu hal yang perlu skill ya, soft skill yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Betul banget. Nah Bu, jadi tim kami sudah mempersiapkan Q&A di Instagram. Dan kebetulan pemirsa di rumah banyak sekali yang bertanya. Ini dia
Questioners bertanya. Ada 2 pertanyaan dari questioners di rumah, Bu. Yang pertama dari @risma_zuliante. Bagaimana cara kita menghadapi pola yang berbeda di masa kini dengan pemahaman orang tua yang terkadang menganggap hal baru di masa kini tidak sesuai dengan pemahaman orang tua kita. Karena kan masalahnya adalah antara anak dengan orang tua beda masa, Bu. Jadi ini gimana, Bu? Ada gap gitu ya? Betul. Pertanyaannya bagus banget sih menurut saya. Tadi ada Instagramnya ya, Mbak siapa namanya? Risma Zulianti. Risma Yulianti. Jadi memang yang namanya industri 4.0 ketika kita sudah berhubungan dengan teknologi, itu kan ada gap ya. Orang tua kita, generasi orang tua kita tuh bukan generasi yang sudah mengalami teknologi yang sama dengan kita sekarang gitu. Bisa jadi mereka tuh baru di usia sekarang, usia 40-50-an mungkin baru mereka belajar yang namanya internet. Betul. Baru mereka belajar yang namanya WhatsApp misalnya, seperti itu. Makanya memang terjadi gap. Kemudian mereka masih sangat konvensional. Yang namanya bekerja, itu ya harus di kantor. Betul. Gitu nggak sih? Kita tetap terus berkarya sambil meyakinkan orang tua, membuktikan gitu. Kalau apa yang kita lakukan ini tuh bisa kok menghasilkan apa yang orang tua inginkan juga gitu. Sebenarnya tujuannya sama, cuman caranya mulai berbeda. Eranya juga berbeda, betul. benar. Jadi kalau memang kita nggak munafik ya, ketika kita bilang tiba-tiba datang ke orang tua, Pak, Bu atau Pak, Mah, saya pengen jadi YouTuber aja, nggak mau jadi pegawai gitu. Pasti orang tua akan kaget. Iya, gitu. mau jadi apa mau jadi YouTuber apa, betul. gitu. Tapi memang di satu sisi, kalau kita memang sudah berniat untuk menjadi pelaku di industri kreatif ya, di industri 4.0 ini, tentu kita juga harus konsisten. Karena yang namanya industri kreatif ini, perputarannya kan cepat banget. Kalau kita nggak bisa ngikutin, ya akan tenggelam gitu, akan hilang sendiri. Yang ini yang makanya mungkin ini yang kayak dikhawatirkan oleh orang-orang di generasi orang tua kita gitu. Memang harus up to date ya, Bu ya. Benar, harus up to date. Kalau kerja di kantor kan sudah ayem lah istilahnya, sudah tenang mengikuti gitu. alur seperti itu. Tapi kan memang kayak ada orang-orang yang dia jadi passionnya jadi kurang karena mereka lebih suka di dunia kreatif yang kerjanya bebas, fleksibel, betul. Dan sangat dinamis itu betul. tadi, gitu sih. Pertanyaan kedua, Bu, dari Felsya Okshita. Bagaimana cara kita menghadapi pola persaingan di era industri 4.0 dengan kebiasaan masyarakat yang mengandalkan adanya bantuan orang dalam, Bu? Apa orang dalam? Biar cepat orang dalam nih ya, bantuan orang dalam gitu ya. Orang dalam. Orang dalam, oke. Gimana caranya supaya kita nggak lagi mengandalkan itu? Justru di industri 4.0 ini menurut saya menjadi peluang yang sangat besar untuk tidak lagi kita tergantung dengan hal itu. Dengan adanya industri 4.0 kita bisa manfaatkan kok gitu sosial media kita misalnya dengan untuk menunjukkan portofolio kita. Itu kan jadi kayak tidak ada batas lagi toh. Nggak perlu lagi kita harus menggantungkan adanya channel atau orang dalam itu tadi. Jadi, cukup kita dengan berkarya gitu kan, menunjukkan kemampuan kita gitu supaya dunia itu melihat kayak gitu sih kalau menurut saya. Jadi buat teman-teman yang karyanya luar biasa tapi tenggelam karena orang dalam, inilah waktunya, betul kan? Betul. Ya, Bu, ya? Nah, setelah ini kita akan bersama-sama bermain game seru, challenge bersama Bu Kartika. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action.